Jarak 200 meter segeru, assalamualaikum, kata Nabi SAW. Kalian dari negeri Sabah kan, utusan Ratu Bilqis, kajui orang. Ba tahu senyo namo rajo awak. Nabi itu nyo dia tahu deh Allah jo sinyal, walaupun nape lu nado kutiko tu. Tu Allah nama dia. Dia tahu. Ya kan? Kaum muslimin bapak-bapak, para jemaah, kalian dan pakai baju perusi, kau laki-laki kan? Dan pakai baju laki-laki perusi kan? Di situlah asalnya perusi ko warani besar lepis dulu. Kini taraja dia sampai ke tebo ko. Iya kan? Dulu dah ada perusi besar lepis apa lain nama cabi di lutui tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah sawanta ke pasar baso sianan lai menjawe salam insya Allah masuk sarugo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Itulah ayat yang dibaca oleh anak saya tadi. Kemudian ditambah yang dibaca ananda protokol tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang kita muliakan Bapak Panitia Tasyakuran, dengan terpilihnya kembali Ananda Mursalin kali yang ketiganya untuk mewakili rakyat kita di DPRD Kabupaten Tebo. Saya hitung tadi 55 tahun pertama itu usianya kira-kira 36 tahun. Pemilihan yang 5 tahun sudah itu 41. Kemudian nanti akan berakhir pula 5 tahun mencapai 49 lagi ya, insyaallah. Alhamdulillah berkat perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah pemilihan kita di kecamatan kita ini, beliau sudah duduk yang ketiga kalinya dan sudah dilantik. Itu kalau bahasa kita di Mudia, nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang pacar dicari bini dapet. Jadi kalau dikaji nikmat, itu merupakan nikmat. Tapi yang perlu diingat, ini amanah yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tapi saya tidak ragu, ananda saya ini diberi nama oleh ayah dan ibunya Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sayyidul Mursalin. Nah, siapa dia? Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Mudah-mudahan namanya ini membawanya kepada yang baik. Khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang masih bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas man tula umuruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tula umuruhu wa su'a amaluhu. Sebaik-baik manusia diberi umur oleh Allah dan baik pula tingkah laku, adab dan akhlaknya. Dan sejahat-jahat manusia yang diberi umur tapi jahat pula perilakunya. Semoga kita doakan bersama ananda saya, sekarib kerabat, adik kakak dari seluruh famili kita yang ada di sini. Kita doakan dia berjalan di jalan yang lurus. Amin. Ya Rabb. Jadi ananda mursalin lah duduk. Akhirnya Pak Aspan, yang untuk secara model sekarang 5 partai itu sudah cukup banyak, ya kan, untuk mendukung seorang calon. Artinya apa? Duduk basamo balapang-lapang, duduk seorang basampi-sampi. Sedang Pak Jokowi seorang saja bisa menjadi anaknya untuk wakil presiden. Ya kan? Apalagi kita lah basamo. Ambo lagi pantun cik deh. Taganang iya danau Singkara, alirannya batang umbelin. Kalau layado nandiawa, mangga dipilih orang lain. Moga-moga dengan dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain, kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, tasia sama angui, malalah sama patah, manyuruh sama bungkuk. Apa saja yang kita persamakan akan jadi dia. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Nah, sebab saya simak sambutan beliau tadi pendek tapi mengena. Jadi PLT 2 barat tadi. 20 bulan. Anu selesai kerajo tu leh. Supaya kerajo tu nak selesai, atau mangko kita pilih beliau. Kuindak tu tergantung lo kerajo tu balik. Kalau na lain lo naik lain lo programnya. Nyo kapal lo dan semua hitam pendapat belain lah. Pendapat belain lain. Yang kita hormati tuan rumah, yang alhamdulillah saya dengar tadi dari anak-anak saya yang menjemput saya, itu beliau bernazar. Jadi nazar itu adalah hutang. Maka nazar jangan yang aneh-aneh. Tapi nazar beliau tidak aneh. Kalau saya terpilih lagi, saya berusaha untuk mendatangkan Buya Ristawardi ke tempat saya. Dan saya undang masyarakat saya untuk bersama-sama mendengar pengajian. Ternyata nazar itu terwujud. Bapak-bapak jangan bernazar begini. Kalau sampai maksud saya akan menikah lagi. Jangan. Ya kan? Orang rumah berang ya kan? Membuka cabang namanya tuh. Ya kan? Membuka cabang. Ya kan? Jadi nazar itu yang ringan lah. Dari 2 ayat yang saya baca tadi, itu ada yang sangat menggelitik. Apa itu? Di mana saja kita berkiprah, amanah saja, apa saja yang kita pikul, itu kata Allah kepada kita, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau jadi anggota DPR, engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, engkau jadi camat, engkau jadi kepala desa, engkau kepala rumah tangga, engkau kepala dinas, kepala badan. Maka yang datang dari Allah itu benar. Tirulah kepemimpinan Nabi Ibrahim yang dipimpin oleh agama.
Apa moto Nabi Ibrahim itu? Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak mempersekutukan Allah. Di Mudia, Pak, ada orang ke jadi bupati, ku minta tolong ke dukun. Ya, sedang dukun tu saya duitnya tidak berubah. Ya Pak, itu ke itu je bajunya tarik. Banyaknya baju mau bertukar dari bajunya. Ada lo kepatang ko di KN, dukun menahan hujan. Sedang kajambannya saya tidak bisa tahan. Sajak tanggal 4 balik sampai tanggal 7 balik hari hujan saya. Taganang ibu kota baru tu. Iya kan? Bertambah lo gala dukun tu di orang awak gini. Orang pintar. Bantu konyo lagi nama orang pintar, nan datang orang pandai. Jadi calon-calon nak minta tolong ke dukun, ajang kita pilih. Dialah dukun tu saya menolongnya. Ya kan? Yang perlu didekati masyarakat ini. Ya kan? Karena kaum muslimin tidak akan bisa dikendalikan oleh dukun hati orang banyak. Orang yang bisa mendekati hati orang banyak itu akan merasa senang dengannya. Tanpa apa-apa orang itu akan memilih. Ambo Pak, dek ambo indah ado bibit politik ko ditakdirkan Allah. Buya satu lah buya mencalon. Tak perlu buya toke gitu. Kami pilih buya aja. Yang perlu na di kami untuk kampanye aja. Sudah tu mendoa kalau ada acara aja. Jadi ko ambo jadi anggota DPR ke mendoa-doa tu kerajaan. Iya kan? Itu. Nah terpikir ambo ilmu ambo ndak ada tentang itu aja. Tapi kalau ada acara bapak di partai, itu dipanggil saya untuk ngaji, saya akan datang. Tapi kalau saya masuk partai PKS, pan ndak mau membawa mengaji lagi. Nasdem ndak mau membawa mengaji lagi. Di Dharmasraya Pak, aco ambo dimbawa PDIP mengaji. Walaupun istilahnya itulah ambo pelesetkan. Dembo PDP itu penurunan daya ingat dan penghasilan. Ya kan? Jadi apa nala pensiun lah bagabuang di PDP itu. Walaupun tidak masuk partai itu. Ya kan? Dipanggil saya. Itu Bupati Dharmasraya itu Pak, beliau PDIP. Ya kan? Ananda Sultan Rizka itu. Tuanku kerajaan. Jadi kita ini kaum muslimin kalau berpolitik itu boleh serupa tupai Pak. Tapi kalau berakidah tiru Nabi Ibrahim. Kalau berpolitik tiru tupai. Tupai di makarambian yang kebabuah kayaknya melompe. Nah, misalnya kalahnya di PAN, hanya pindah ke Nasdem. Indah lebih bisa sinannya pindah ke Demo. Perhatilah Pak. Ada di Sumatera Barat, tubuhnya keteknya. Jadi Demokrat, partainya olah 3 kali terpilih jadi anggota DPRD. Iya kan? Ada kaum muslimin nantak lama. Pindahnya ke P3. Iya kan? Duduk lainnya kini. Jadi orang politik boleh serupa tupai. Di makarambian dan kebabuah, lalu aku sana. Iya kan? Tapi kalau akidah tak boleh. Ya kan? Kita harus wa ma kana minal musyrikin. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Tiru Nabi Ibrahim. Karena beliau tidak mau mempersekutukan Allah, Allah menyuruh api dingin ketika beliau dibakar. Api sebenarnya panas atau dingin? Panas. Tapi kalau Allah yang menyuruh dingin, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wasallaman ala Ibrahim. Kita doakan Pak Aspan terpilih jadi bupati, ya Pak. Kemudian kalau beliau terpilih, malam kini ambo curituan ke beliau nangka ditiru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sudah tu Nabi Daud, sudah tu Nabi Sulaiman.
Kalau bisa calon-calon pemimpin merencanakan kamaniru Nabi itu, masyarakat pasti sayang kepadanya. Kita cari Nabi Sulaiman saja. Nabi Sulaiman itu Pak, itu bersaudara banyak, tapi dia paling cerdas. Suatu kali Nabi Daud ayahnya menyelesaikan perkara antara orang kebun dengan orang ternak. Jadi setelah kebun itu tanamannya dimakan ternak, setelah disidang beberapa kali di pengadilan, untuk pengganti tanaman yang dimakan ternak itu diberikan kerbau itu kepada orang punya kebun oleh Nabi Daud. Orang punya kebun gembira Pak. Karena apa? Tanamannya ini masih bisa dirawat, tidak punah. Iya kan? Orang punya kerbau juga tidak berkecil hati, karena yang memutuskan perkara ini raja. Nabi Sulaiman ketika itu baru umur 8 tahun. Dia hadir di majelis itu. Dia begitukan tangannya. Rasanya saya sudah bertanya kepada orang yang punya ternak ini kerbaunya hamil. Keputusan ayah ini menurut saya kurang tepat. Samo jo menembak pipi jo Maryam. Itu jo bulu-bulunya ndak kewasuh. Ya kan, maafkan saya baru 8 tahun. Jadi menurut saya, karena kerbau ini hamil, diserahkan kerbau hamil ini kepada orang punya tumbuhan, tanaman. Setelah anaknya lahir, cerai menyusu, diberikan anaknya untuk pengganti tanaman yang dimakan induknya dikembalikan kepada orang yang punya. Baru rasanya adil keputusan itu. Maafkan saya ayah, saya siap dimarahi. Kalau awak lah ayah Nabi Sulaiman tu Pak, mungkin dilaka anak kojo kabe pinggang. Tapi Nabi Daud begini, Masya Allah, Tabarakallah, cerdas anak saya. Jadi nangka jadi manci tu Pak, ya kan? Itulah runciang jo ikuannya saja kita. 22 bulan menjadi PLT, tapi lah berjalan kesian kecamatan. Lah meminta ba'a aspirasi masyarakat di sana. Mudah-mudahan Pak Aspanko sama ya Nabi Sulaiman. Iya kan? Mudah-mudahan kita doakan. Tidak ada kalau doa bersama itu akan diijabah oleh Allah. Iya kan? Jadi setelah Nabi Daud ini tua, beliau tidak mampu lagi memimpin. Karena raja itu kan turun-temurun Pak. Kalau presiden, kepala daerah dipilih. Jadi katanya kepada menteri-menterinya, yang akan dipilih menjadi raja anak saya Sulaiman ini. Jadi dialah yang dipilih. Setelah dia terpilih jadi raja, apa yang dilakukannya? Dia minta ampun kepada Allah Pak. Karena jadi raja itu amanah. Persoalannya berat. Kita bisa dituntut masyarakat banyak sampai ke akhirat. Itu yang terbayang. Apa kata beliau setelah dilantik? Rabbil firli, ampunkan saya ya Allah. Jadi raja ini berat ya Allah. Bimbinglah saya agar menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar. Tapi sudah tu tidak tangguhnya minta doa ke Allah. Karena ini Nabi, katanya, fahabli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di. Berilah saya kekuasaan ya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh raja-raja sesudah saya ini. Jadi sampai hari kiamat Pak, tidak ada raja yang sesukses Nabi Sulaiman itu. Iya kan? Anggota DPRD membagi dana pokirnya ke orang saja. Nabi Sulaiman kaikan dilawi Pak. Hanya lagi makan. Ada nggak kata tandiang ada Pak tuh? Iya kan? Nah, ikan dilawinya jamu makan. Andaknya pakai dinyo dana-dananya tuh Pak Ustadz. Indaknya lah kayu juo. Nabi Sulaiman tuh lah kayu.
Jadi dia benar-benar menjalankan pemerintahan menurut aturan Allah. Itu saja. Itu prinsipnya. Kemudian apa lagi? Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi wa rukha'an haitsu asab. Bapak lihat nanti yang saya baca ini dalam surat Sad ayat 36 sampai ke bawah. Itu bukan cerita magek menandin, Pak. Cerita Al-Quran ini akurat, sah, benar. Apa katanya? Tolong jinaan angin untuk ambo ya Allah menjadi kendaraan. Jadi Nabi Sulaiman tuh kalau reses bakunjung ke luar negari, nya ndak membuat SPJ dah. Ini Pak. Nyopasan seangin. Angin, tolong tabangan ambo kasinan. Lebih biaya? Enggak apa? Acu itu nyo memikirkan negara Nabi Sulaiman itu agar irit biaya negara ini. Kalau Sulaiman yang kini ya tambah-tambah apa? Resesnya 3 hari nyo boleh 5 hari. Itu di Padang, misalnya tidak di Kota. Iya kan? Ini iya kan? Di Padang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah terlihat wasyayatina kullabanna'i wa ghawas. Setan-setan suruh menyelam ke dalam laut mencari intan berlian. Untuk apa? Untuk pembangun rumah dinas. Tidak ada PBN-nya, PBD-nya biasa Pak. Aduh. Jadi di dalam laut banyak intan istananya intan berlian. Coba bayangkan. Ada keistimewaannya lagi. Wa akharina muqarranina fil asfad. Nan mada-mada nyokabe di belakang. Dia terangan Pak rajo kini nan bisa mengabek setan. Nan banyak tu rajo dikabek setan. Atau Nabi Sulaiman. Suatu kali dia melatih tentaranya berbaris. Tentaranya 3. Pertama manusia, itu angkatan darat. Kedua burung, itu angkatan udara. Ketiga jin, angkatan laut. Jadi yang pangkatnya tinggi marsikal itu burung. Yang pangkatnya laksamana itu jin. Yang pangkatnya jenderal manusia. Lain dak otak Ustaz itu ambo bacuan ayatnya. Wa husyira li Sulaimani junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Tentara Sulaiman itu jin, manusia, burung. Fahum yuzaun, tapi bisa disatukannya. Kembali lain tuh Pak. Burung, orang, jin. Di awak orang saya Pak baca kak tentara aja polisi. Ini kan orang satunya tuh tidak ada burung tuh tidak ada jin. Itu Nabi Sulaiman tuh. Kenapa? Dia pandai memimpin. Iya kan? Dari Solo ke Koto Wanau, tampak nandari Koto Tuo menurun ke Sungai Landai. Kambiang sekandang jo harimau, baa mangkoindak dimakannya urang gubando nan pandai. Jadi Pak Aspan mudah-mudahan terpilih. Ambo orang gaik satu doakan Pak. Orang gaik nalau umur 72 Pak. Ambo doan terpilih. Tapi tiru Nabi Sulaiman. Kalau pandai awak memimpin, kambiang sekandang dari mau bakawan saja. Iya kan? Tapi kalau orang memimpin tidak pandai Pak, bininya saya bisa melawan kayaknya. Iya kan? Bininya. Lebih-lebih padusiko Bu. Pak, itu orang padusiko dari tulang rusuk bengkok. Reseklah tulang rusuk Pak, dari itu padusi diciptakan Allah. Jadi apa kalau bapitih tinggalnya dalam dompet awak setengah. Jangan dia kayaknya sadonya nyebitun saya. Nya dari tulang bengkoknya ke dalam itu. Termasuk bini embo Pak, nak bini apa saja. Lanjut. Falamma ataha Sulaiman.
Tibalah Sulaiman itu melatih tentaranya dekat sarang semut. Qalat namlah, mengeceklah Raja Samui ko, naiknya ke te mimbarnya. Ba'a mimbar Samui, dia pun taklah nampak. Tentu ketek dari mimbar awak. Ya kan? Tanya to Raja Samui itu padisi Tino. Sebab apa? Kenapa Tino saya katakan? Namlah. Pakai tabulat di belakangnya. Qalat namlah. Berkata Raja Semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam tanah sejauh-jauhnya. Sulaiman dan tentaranya akan berbaris ke sini. Sepatunya sepatu besi, badan kita halus. Biasanya orang nanggadang kok nyolanyo sewa jo kekuasaannya. Inyo bawa pangkai, garamnya masin, pisaunya terpacik di ulu. Kama awak ke mengadu beko, awak manusia awam lamah. Ya kan? Kan tajam kecil Samui itu tu. Kok Sulaiman nang kini di bituan nyo siram Samui ko minyak tanah. Ya kan? Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah mengetahui bahasa binatang. Itu mukjizatnya, Pak. Bukan bahasa Inggris, bahasa Cina saja yang dia kuasai. Bahasa manusia ndak itu saja, bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman tahu sekali disindir itu. Apakah dia marah kepada semut? Tidak. Apa katanya? Qala, berkata Nabi Sulaiman ini, berilah saya kesempatan ya Allah mensyukuri segala nikmat ini. Wa an a'mala salihan tardah, beri saya kesempatan beramal yang engkau redai. Juga untuk kedua orang tua saya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Jadi dia tidak marah, Pak. Malah dia berdoa kepada Allah. Ini suatu nikmat yang besar ya Allah. Nabi Adam tidak mengerti bahasa semut. Ayah saya Nabi Daud tidak mengerti bahasa semut. Tapi saya ngerti ya Allah. Ada tonyo ke tentaranya. Kawan, sampai siko saya babarinya. Bab itu iko sarang Samui sebentar kok. Lanyo sindi embo gitu. Dia Samui gitu. Kita apa salah kita lanyo jangan. Samui ko ketek pi bermanfaat. Apa? Subur tanah dinyo. Karenanya melubangi tanah. Jadi caciang Samui, Pak, itu subur tanah. Lundi, Cingkari. Ya kan? Subur tanah dinyo. Murah urek tanaman mencari makan. Karena dia lubangi. Makhluk Allah itu ada hikmahnya semua. Jadi tidak jadi awak babari kesinan tuanku. Tidak, babalik sewak. Sadang Samui sebab nyo perhatian dek Nabi Sulaiman. Apalagi manusia. Adirulah jadi pemimpin Nabi Sulaiman tu. Jadi RT, jadi kepala desa, jadi camat. Pasti sayang rakyat kawak. Ya. Tu kalau apa pai umrah kan ada namanya sa'i. Yo. Dari mana dimulai? Dari Bukit Safa. Berhentinya di Marwah. Apa itu Safa? Kalau sinan Bukit Safa itu Bukit Safa. Tapi Safa itu apa? Mulailah usaha dengan yang bersih, dengan niat yang ikhlas. Nanti kita pasti berhenti di Marwah. Tidak akan di Safa saja. Marwah itu apa? Murwah. Ya kan, kalau kita mulai usaha dengan ikhlas, dengan niat yang baik, pasti nanti habis jabatan kita aman. Harga diri kita terpelihara. Kita dipuji orang. Ya kan? Akhirnya kan banyak, Pak. Tiru Nabi Yusuf jelek.
Nabi Yusuf masuk penjaranya dulu, baru sudah tuh jadi menteri, jadi raja. Kalau Yusuf nak ini jadi raja dulu, baru masuk penjara. Banyak mana itu gini Pak. Karena tidak dimulai usaha itu dengan bersih, tidak dengan niat yang ikhlas, jadi berakhirnya jelek. Coba bayangkan kita sudah berhenti jadi pejabat, dipanggil KPK. Ya kan? Masuk ke dalam penjara. Badan kalau tambah tua juga. Ya kan? Nah, ini. Jadi kita tiru Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan Firaun. Kalau Firaun ditiru, Pak sengsara. Jadi tujuan saya ini untuk semua kita. Sebab apa? Nanti yang tua-tua ini tidak ada, calon bupati ini ketibo itu namu dole. Ambo doa lo nang katibo bana. Kalau anggota DPR kalau sampai 3 kali jadi anggota DPR Pak, beko mencalonnya jadi bupati, pilih. Dana-dana itu lah jalurnya sumbernya. Nah, itu Pak. Di kami Sumatera Barat tuh, Bupati Agam Pak Aristo Munandar. Habis 10 tahun kami pilihnya maju di DPR Golkar. Banyak nyoba dana ke Sumatera Barat. Nah, sudah tuh jadi bupati anak mamakmu Indra Catri. Iya kan? Lah habis lo 10 tahun. Kini nyo maju Jo Gerindra. Duduk lo nyo di tingkat 1. Jadi kalau orang-orang malah mantan DPRD menindak korupsinya. Iya kan? Mencalonnya nanti, pilihnya jadi bupati. Sabok pasar jalan dek baturi, lancar kaji dek baulang. Nya jalan ku lah nya tampu tadi, nampak dia nya pos-posnya. Iya kan? Kita lanjut cerita Nabi Sulaiman tadi. Jadi suatu kalinya upacara. Indah datanglah angkatan udara namanya burung hud. Tidak tanggung berang Nabi Sulaiman Pak. Begitu disiplinnya beliau. Ma'aral hudhuda. Mana dia burung hudhud? Aula azbahannahu. Kalau datang dia nanti akan saya beri tindakan yang lebih tegas. Dia seorang kepala tapi tidak datang. Aula azbahannahu. Atau saya sembelih lehernya. Nah sudah orang pacara tiba burung hudhud. Tidaklah pakai baju dinas. Kan? Nyoimbo dek Nabi Sulaiman ke kantu psikolog. Ya kan? Kamu itu jenderal marsekal tapi tidak ikut upacara. Awak aku jadi pemimpin sama orang memandian kudo kata Nabi Sulaiman. Masuk air dulu baru dia lo kudo. Ya kan? Kau angin tak? Tuanku sabar ya. Manusia semuanya pelupa. Yang tak pelupa itu Allah. Tuanku yang lupa, bukan saya yang salah. Saya kan sudah dipindahkan menjadi kepala Intel. Kan tidak wajib upacara, tidak wajib baju dinas. Kalau baju dinas itu tidak Intel namanya. Iya kan? Tuanku nak lupa, ambo tidak salah saja. Langsung Nabi Sulaiman minta maaf. Maafkan ambo, ya ambo lupa. Jadi pemimpin kau tidak warna tarusnya Pak. Ada lupanya. Iya kan? Iya kan? Ada lupa. Ini manusia mah. Manusia. Iya kan? Manusia itu pelupa. Nah, ya. Jadi engkau kama bangkan ndak ke kantor saja. Ambo menjalankan tugas ambo sebagai intel. Ambo tabang jauh kama ke negari Sabah. Ada engkau lihat jenan. Ada raja padusi. PAD negaranya tinggi. Rakyatnya makmur. Rajonya kok dihormati dek rakyatnya. Yang kedua, raja kok sangat cantik tuanku. Cantik. Baru kau itu kecil burung hud-hud kau ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kau kebetulan bujang baru. Katanya sebanyak kau orang rancak di kampung awak, bang kau sampai ke sini mencari orang rancak, nambah bobot lah lapor renang seketik. Tuanku dengar dulu.
Tapi raja itu dan rakyatnya menyembah api. Yasjuduna li syamsi, menyembah matahari. Matahari itu kan api kan? Tidak menyembah Allah. Laporan namboko bisa ambo buktikan tuanku. Lain tak berutuh kau. Lah salamu kau ambo jadi anak buah tuanku. Allah do ambo berutuh. Allah ambo ado bakianat. Agilah ambo tugas untuk membuktikan kecik ambo kat. Nyobuek sure dek Nabi Sulaiman. Aisi sure ko tuanku suruhnya masuk Islam. Ajaknya masuk Islam. Itu isi sure kan. Baiko rajo tu ka istirahat, lataan sure ko di mejanya, boleh langsungnya baca. Jangan sekretaris lo ambil dulu. Lama sore itu kan tanda tangan je. Ini betul. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Rajo ko ka istirahat. Ake cek Nabi Sulaiman, sabalun nampaknya membaca sore itu, jangan pergi pulang lalu. Cali, kalau lah nyo baca, pulanglah laporan kemari. Nyo tagak saya tu, di gonjong istana, matonya tajam ke bawah. Rajo ko membaca sore itu pak, sebentar merah, mukonya sebentar putih. Beraksi kayaknya sudah baca sore. Ndak jadi nyo lalu pak, nyo taruh ke bawah, nyo kumpulan menteri, nyo kepala dinas, asisten dan segala macam. Kita rapik kilat tengah hari ko sebentar aja. Atau ambo dapet sure yang mulia kau. Iya kan? Dari mana? Innahu min Sulaiman, dari Raja Sulaiman di Palestina. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sure itu dimulai jo bismillah. Lah sebanyak ko rajo berkenalan jambo, iko sure nan bismillah awalnya baru. Kebanyakan kan yang terhormat saya. Aku bismillah awal. Isinya tuanku, kita suruh masuk Islam. Kupo menterinya kau bersemangat kepala-kepala. Mengawak kau suruh masuk Islam. Awak kan berdaulat pulau. Logistik kita, panwah senjata kita lengkap. Kita parangi Sulaiman dan sombong tu. Itu kata anak buahnya. Walaupun raja itu perempuan pak, cara berpikirnya benar. Apa katanya? Ambo suko kalau parang tu senjata cukup, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau parang tu hidup rakyat awak sama jobika, hukum tidak berlaku, dia teh api di bawah api, tidak tentu nama kawan nama lawan. Tidak begitu doh, tidak kita parangi Sulaiman kodo. Sabok surenya pakai bismillah. Ambo yakin inyo utusan Allah. Allah tu siapa tuanku? Itulah pencipta langit dan bumi. Bukan matahari ini. Tapi kenapa tuanku ikut menyembah matahari? Saya sebenarnya tidak percaya. Sama saya menghormati ayah saya. Jadi baca cara maujinya tuanku. Pai kasinan kalian, nah laki-laki pakai pakaian perusi. Non perusi pakai pakaian laki-laki. Kalau jarak 200 meter, tentu dinyo nama laki-laki, nama perusi, ayo nabinya macam. Tu bawa ameh gak 2 kilo, sogoknya jo ameh tu. Kalau nyo tarimo ameh ko, anda nabinya terus. Sebab nabi ndak mau menerima sogok. Jadi orang kini jeneran apa? Nyo ndak ada nabi seorangnya saya. Tu mengko di sogok. Nyo ndak ada nabi le. Kaum muslimin lapai orang kosenan. Nah laki-laki pakaian perusi, non perusi pakaian jarak 200 meter segeru. Assalamualaikum kata Nabi Sallallahu. Kalian dari negeri Sabah kan utusan Ratu Bilqis, takajui orang. Ba tahu senyo namo raja awak. Nabi itu nyo dia tahu deh Allah jo sinyal walaupun nape lu nado ketika tu. Tu Allah nama dia. Dia tahu. Ya kan? Kaum muslimin bapak-bapak, para jemaah, kalian dan pakai baju perusi, kau laki-laki kan? Dan pakai baju laki-laki perusi kan? Di situlah asalnya perusi kau berani besar lepis dulu. Kini taraja dia sampai ke tebo kau. Iya kan?
Dulu dah ada produksi besar lebih sepuluh nama cabai di lutui tu. Masuklah ke dalam luj. Tiba di dalam istana Nabi Sulaiman tu bak lawa itu sekecil orang. Iyo, mengangguk. Istananya intan berlian. Itu yang kalian sandang tu letaklah barik nampaknya. Iku ameh tuanku. Untuk ganti salam bajawe tangan hadiah dari raja kami. Terimalah untuk persahabatan tuanku. Cik Nabi Sulaiman, ampun tak sombong ke aja. Atumid dunani bimalin. Apakah pantas saya menerima emas yang 2 kilo ini? Yang diberikan Allah kepada saya khairum mimma atakum, lebih baik daripada yang diberikan kepada raja kalian. Istana raja kalian lain tan gitu. Enggak aja. Batu merah saja. Bagi semen tu bajat. Anda pantas ambo nerima iko do bawalah pulang balik. Ambo tambah 20 kilo je. Bagi-bagian ke orang miskin di sini. Jangan diambil lu dah, bagian ke orang miskin. Singkir cerita pak, lah pulang orang tu balik. Pak kata Ratu Bilqis, iyo tuanku, iyo pak. Dari jauh sekamilah tantu dinyo nama perusi nama laki-laki. Ameh pak, dah mau menerima tu tuanku. Nyo tambah 20 kilo. Nyo suruh bagi ke orang miskin. Mandanga cerita itu pak, lah tiba seorang ke istana Nabi Sulaiman kok. Sebab itu untuk orang miskin. Kalau di Padang pak, kalau tadangan dan pere itu orang kaya jadi orang miskin. Itu di Padang tak siko. Tadangan dia Pak RT ke membagi barik miskin tu. Anak kaya hanya jadi miskin. Asalnya kena pere. Di siko itu ya. Minum dejel ya. Yo. Jadi ndak itu dah. Ambo nalapai kesinan. Boleh ambo buktian dari dake. Ambo pada tak nanti ambo ndak sekadar rajo. Sureknya mulai bismillah, kato-katonya di dalam malui. Nyo ndak memasuk awak masuk Islam dah. Ya kan? Ndak ada paksaan dalam Islam. Tapi dia menyadarkan kita. Tapi untuk buktinya biar apa ya mbok? Tadang ada iblis. Bahasa Ratu Bilqis kok kepai kesinan. Iya kan? Kata iblis kok ke Nabi Sulaiman datang no. Sulaiman. Bilqis tu rancak Sulaiman. Engkau kan bujang baru. Tapi jangan kena hati kayaknya ndak. Bab itu mengalong kau agak nembojen Nabi Sulaiman. Kakinya dari paha ke bawah babulu serupa siamang. Kok babulu halui-halui kan? Aku babulu serupa siamang. Asinan terpengaruh Pak. Jadi Nabi pun pernah terpengaruh oleh iblis. Apalagi kita. Jadi hati-hatilah dengan iblis. Oke. Kata Nabi Sulaiman ke tukang. Tukang? Ya Pak. Bisa ndak engkau membuat istana kacau, titisan bentuk kacau tabak, tapi didesain di bawah serupa air aja. Jadi mata orang melihat itu katanya air aja. Untuk apa aku buat salah aja. Baik kau tanya aja. Oh itu bisa tu tuanku. Kaji menurun tu. Lah tiba Ratu Bilqis ke sini. Mencari, silakan ke Nabi Sulaiman. Tentu harus lalu ke jalan membantu air tadi. Nyoelo kain nyokate. Beralui politik Nabi Sulaiman tu Pak. Iya kan? Nyoelo kain nyokate sampai ke lutui. Tu nampak batihnya. Bahwa itu sekecil Nabi Sulaiman jadi. Yolah paduto na iblis. Sarancak ko kaki paja. Batihnya coparui padi. Tumiknya cotalua buruang. Rambut panjang mayang taure. Hidungnya coda suntungga. Nyo kece embahulu. Agaklah iblis ko.
tak kicuh aja engkau ambo. Ada cerita nanti tinggal je Pak ambo japui ya. Sabalun Ratu Bulkis tu tiba senan. Iko na lupa ambo tadi. Tapi kan tak ada datang kurian no. Istana Ratu Bulkis tu dia lihat dengan takdir Allah dari kampungnya ke Palestina. Ini tidak masuk akal ini Pak. Tapi karena itu pertolongan Allah bisa. Siapa yang melakukan? Manusia yang tinggi ilmunya dengan izin Allah. Bukan dia yang pandai. Mulanya jin ifrit kememindahan. Bara kecepatan engkau kecek Nabi Sulaiman. Ambo bisa mangke istana tu kamari sabalun engkau tagak dari duduk. Dari tagak ke duduk, dari duduk ke tagak kan tak lama naturah. Ambo jamin istana tu tiba. Menunjuk orang ahli hikmah tu. Ambo capek dari itu lepas. Ambo tak berlomba kau. Coba cari. Bara kecepatan engkau. Sebelum mata mapa mengerdip. Sebelum itu ambo jamin di sana tu tiba dengan izin Allah. Alun baik tu betul Nabi Sulaiman lah tiba istana sana. Okay? Mencari istana tu terletak sinan lah bengong Ratu Bulkis. Bah mengkosiko istana ambo. Kau tak masuk akal. Tak mungkin kata. Dari Sabah dipindah ke Palestina. Dari Padang ke Sorolangun saya 2 balik jam. Jauh dari itu teman Pak. Ya, itu lain provinsinya. Kok lain negara jauh. Cek Nabi Sulaiman, hakaza arsuki. Apakah ini bentuk istanamu? Ka'annahu huwa. Iyo. Coba lihat ke dalam guys. Coba lihat ke dalamnya istananya dan dia lihat ke sana. Asinan bertambah yakinnya Nabi Sulaiman kora Rasul awak meyakinkan masyarakat Pak Azman, ya kan? So awak calon nan baik nan bisa mempeloan negari, meyakinkan masyarakat tu. Tidak berpitih nak sarimih dah. Meyakin masyarakat dengan adab dan akhlak kita, ya kan? Nah, langsung Ratu Bulkis tu Pak menangis, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'as Sulaiman. Ambo ka masuk Islam samojo Sulaiman ya Allah. Selama ko ambo lah maniayo diri. Ambo jadi ratu rakyat, ambo kayo-kayo negara ambo kayo, tapi ambo menyembah matahari, ampunkan ya Allah. Langsungnya bersahadat. Ya kan? Sudahnya bersahadat tu burung hudhud tiba sekali. Babi siapnya ke telinga Nabi Sulaiman. Kan dia rencana. Kata Nabi Sulaiman ke burung hudhud, kau babi siap nanya. Iya, dia nak masuk Islam. Ada kan hati kayak macam. Kalau kan hati langsung selamar, biko dah ulu orang je. Nyolamar langsung dari Nabi Sulaiman. Nabi malu mau berpacaran kan? Langsung saya nyolamar Ratu Bulkis kau. Kalau Islam nyolamar coba so Palestina tu ndak dapat di den. Kita pindah se ke so Padang. Ya. Ndak ada. Kata Nabi Sulaiman, kok coba so Padang. Bala buah kapa di Muaro, sari muatan buah kopi, menompang pulau toke bare. Kapa nan datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk kau indah adik balik. Alamai udah cinta seorang. Lain tak dengar adik bu pantun itu. Lain. Bu. Oh bu. Boleh tanya cik. Ibu ratu. Nagari kayo. Kinilah masuk Islam. Dilamar dek rajo ko kayo inyo nabi kanati kawa nyo lamar wa kabininya ibu tulak tu naninyo kalau ditulak tu memutahan sari kayo ya kan nyo tarimo dek Ratu Bulkis ko bapantun lo nyo coba so Mesir ndak lo dapet di den kita pindahan se ka baso
Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai mana abang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia, hatiku dalam hatimu. Setelah Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Bilqis, apa akibatnya? Seluruh orang Sabah masuk atau strategi. Jadi strateginya pas pandake elo rakyat. Ambo doa pak berhasil jadi upeti. Tapi kalau Firaun pak tiru ndak berhasil. Harus ditiru Nabi Sulaiman. Ya kan? Untuk mengkatibo, ya kan? Kita doa lo mursalin jadi bupati. Kini kita syukuri ya nak. Pitaru apa cik saya. Pelihara saya anak pak tu deh. Jangan ditambah lo ini nak. Sensaro dia. Awak lo berfikir banyak sudah tu. Ya kan? Tapi kalau cik saya ini aman tak? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayy ya qayyum, ya badi'us samawati wal ard, ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Salam, salimna ya Allah. Pada malam ini ya Allah, di kediaman Bapak Mursyid beserta istri beliau, seluruh orang tua beliau, bapak mertua, ibu mertua, karib kerabat beliau, kemudian para undangan yang sekampung sehalaman dengan beliau. Kami atas partisipasi semua panitia dan didukung oleh kami bersama yang tinggal di negeri kami ini, sehingga malam ini ada tasyakuran bahwa Bapak Mursalin kali yang ketiganya dipercaya, diamanahi oleh rakyat untuk menjadi anggota legislatif di Kabupaten Tebo ini. Karena dia manusia biasa ya Allah, luruskanlah langkahnya ya Allah, ikhlaskanlah niatnya ya Allah, dan jadikanlah dia berakhlak baik ya Allah, untuk memperjuangkan nasib rakyat kami di sini, bekerja sama dengan anggota yang lain untuk memajukan Kabupaten Tebo masa yang akan datang. Ya Allah, jauhkan beliau dari narkoba, jauhkan beliau dari minuman keras, jauhkan beliau dari perbuatan maksiat dan mungkarat, dan jadikanlah dia orang yang taat menjalankan agama ya Allah. Kuatkan imannya dan tingkatkan ketakwaannya. Di samping itu ya Allah, asyara tasyakuran malam ini dihadiri oleh Bapak Aspan selaku calon Bupati Tebo 5 tahun yang akan datang. Ya Allah, cenderungkanlah hati masyarakat kami untuk memilih beliau ya Allah, agar dapat berbakti untuk negeri tercinta ini, memajukan Kabupaten Tebo bekerja sama dengan rakyat dan wakil rakyat. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami memohon. Tidak ada Tuhan selain dari Engkau ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Sukseskanlah pilkada di negara tercinta ini ya Allah, agar masa yang akan datang Indonesia
semakin maju, berdaulat, dan berakhlak baik. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk negara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.